Nah, maksudnya di sini adalah ketika karyawan bagian keuangan itu dihadapkan dengan isu-isu etis, maka karyawan tersebut itu harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari organisasi. Nah, integritas ini mengharuskan seseorang yang bekerja di bagian keuangan itu untuk menghindari konflik of interest. Konflik of interest ini artinya konflik kepentingan, ya. Jadi jangan sampai orang yang bekerja di bagian keuangan ini membuat informasi, ya, dalam mengolah keuangan itu misalnya hanya ingin memenuhi satu keinginan, misalnya pemilik modal gitu. Namun pekerjaannya itu yang harusnya dilakukan secara profesional tapi tidak. Nah, itu konflik interest antara si pemilik modal dengan manajemen perusahaan. Yang berikutnya adalah objektivitas. Nah, objektivitas ini artinya orang yang bekerja di bagian keuangan ini harus memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Standar etika berikutnya dari pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah resolusi konflik etis. Nah, maksudnya di sini adalah ketika karyawan bagian keuangan itu dihadapkan dengan isu-isu etis, maka karyawan tersebut itu harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari organisasi, ya. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu itu berdasarkan keputusan pribadi, itu nggak boleh. Nah, banyak kasus yang terjadi terkait dengan etika di perusahaan yang melanggar gitu ya. Jadi masalah etis terkait dengan bidang keuangan. Antara lain adalah adanya suap, kemudian ada paksaan, kemudian itu ada penipuan dan pencurian. Nah, kasus suap ini banyak sekali terjadi di perusahaan, ya, atau dalam bidang bisnis. Tujuannya tidak lain adalah untuk memuluskan niat-niat seseorang dalam kegiatan berbisnisnya. Nah, namun dalam peraturan undang-undang, ya, pasal 3 nomor 3 tahun 1980 itu dijelaskan pemerintah kita itu sudah membuat undang-undang terkait dengan suap, yaitu isinya adalah barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu itu dimaksudkan untuk memuluskan, ya, niatnya, kemudian itu dan hal itu berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, maka akan dikenakan pidana, ya, 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya itu 15 juta. Nah, hal ini sekali lagi diatur dalam pasal 3 Undang-Undang tahun 1980. Yang berikutnya tindakan tidak etis terkait dengan manajemen keuangan, yaitu paksaan. Paksaan ini artinya adalah memaksa pihak lain untuk berperilaku dengan cara spontan, baik tindakan atau tulisan, ya, bisa dengan ancaman, intimidasi, kemudian penipuan, ya, berdasarkan kekuatan dia atau jabatan dia perusahaan. Kemudian berikutnya adalah penipuan. Penipuan ini juga sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah, yaitu di pasal 378 KUHP itu menjelaskan bahwa
jika ada seseorang yang melakukan penipuan, ya, maka dia ini akan diberikan sanksi, begitu ya. Kemudian untuk penipuan itu sendiri artinya adalah tindakan seseorang yang melakukan kebohongan atas nama palsu, kemudian tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, ini banyak sekali terjadi kasusnya, misal penipuan yang dilakukan oleh manajemen bank terhadap nasabah, ya. Ini terjadi di Bank Senturi. Penipuan dana nasabah itu sampai senilai 1,4 triliun, ya. Dan ini sangat-sangat merugikan. Kemudian ada lagi kasusnya dari Citibank. Ada seorang karyawan bank tersebut yang melakukan penipuan, ya, dengan cara memindahkan beberapa dana nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan, ya, pada saat transfer. Itu kasusnya Malindadi. Nah, seperti itu contoh-contoh tindakan tidak etis dalam pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan. Yang berikutnya ada lagi pencurian. Nah, pencurian ini kalau di dalam pasal 362 KUHP itu juga akan dikenakan sanksi, ya, sanksi 5 tahun penjara, kemudian dendanya paling banyak 900.000. Kemudian untuk pencurian itu sendiri, ya, sebetulnya tidak baik, ya, dan melanggar hukum, gitu kan, ya. Dari sisi agama juga kita sudah tahu bahwa perbuatan pencurian, penipuan itu kan memang hal-hal yang tidak etis dan di agama juga tidak diajarkan, gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang tidak etis yang dilakukan oleh orang-orang kejahatan kerah putih, ya, orang-orang yang background pendidikannya sebetulnya itu tinggi, yang seharusnya memberikan contoh yang baik, namun kembali lagi kepada individunya tersebut, ya, mereka berani bisa melakukan tindakan suap, penipuan, pencurian, dan yang sebenarnya memang tidak sesuai dengan ajaran agama kalau memang menjalankan ajaran agama itu dengan baik, gitu ya. Intinya adalah dari materi ini hal-hal yang paling penting yang harus diterapkan, gitu ya, moral kita, gitu, kepribadian kita yang harus diperbaiki, gitu ya, kemampuan kita, kesadaran diri kita bagaimana bisa melakukan tindakan etis, gitu, yang tidak melawan hukum, yang memang benar-benar harus diterapkan dalam khususnya manajemen keuangan. Nah, berikut adalah tindakan moral atau etika bagaimana berperilaku yang baik dalam manajemen keuangan. Yang pertama, adanya peraturan dari perusahaan itu sendiri yang melarang adanya tindakan penyuapan, gitu ya. Kemudian itu menghindari konflik kepentingan khususnya antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang mengelola perusahaan, ya. Jadi kalau di perusahaan terbatas itu kan kita tahu bahwa pemilik itu tidak langsung terjun mengelola perusahaannya, tapi mendelegasikan semua tugas sehari-harinya dilakukan oleh manajemen yang notabene bukan pemilik perusahaan. Oleh karena itu benar-benar harus dihindari adanya konflik kepentingan, gitu. Yang berikutnya adalah harus ada pemisahan. Ini namanya pengendalian internal, artinya pengendalian di dalam perusahaan itu harus ada pemisahan antara orang yang melakukan pencatatan, kemudian dengan orang yang memegang dana tersebut, sehingga celah untuk melakukan penipuan, gitu ya, itu sedikit sekali atau kecil. Yang berikutnya adalah adanya kontrol
dari perusahaan. Ini terkait dengan rekening yang harus ada di perusahaan ya, kontrol antara kas dan rekening bank. Kemudian lagi harus ada pengendalian internal yang tidak kalah penting, yaitu merinci apa yang dapat diklaim dan didukung buktinya, itu harus ada, dan harus ada otorisasi dari pejabat yang terkait. Demikian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, saya akan ambil simpulan bahwa manajemen keuangan dalam perusahaan ini artinya adalah bagaimana pihak manajemen atau pengelola perusahaan itu dapat melakukan perencanaan keuangan, mengalokasikan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang sudah digunakan. Dari banyaknya kasus penipuan, suap, pencurian, itu harus ada tindakan etis yang harus dilakukan supaya manajemen atau pengelolaan uang di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, yaitu antara lain yang paling utama adalah pengendalian internal yang harus ada dalam perusahaan ya. Adanya pemisahan fungsi pemegang kas, fungsi otorisasi, dan yang paling penting harus dipahami itu kontrol dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Mana yang baik yang harus dilakukan gitu kan, mana tindakan yang tidak etis yang tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Demikian materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet.
Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.